Halo guys, kembali lagi di Scary Reviews. Untuk mengisi kekosongan film baru yang pada diundur guys, kali ini kita akan menceritakan film horor sequel yang cukup banyak dicari oleh fans. Dan film yang akan kita ceritakan kali ini adalah seri film The Grudge versi Amerika, yang seri keempatnya baru saja dirilis Januari kemarin. Dan tanpa berlama-lama, ini dia cerita singkat seri film The Grudge versi Amerika dari tahun 2004 hingga 2020 berdasarkan timelinenya. Dimulai cerita dari sebuah keluarga, seorang wanita yang bekerja sebagai itako atau orang yang membuka praktek menyembuhkan orang yang berhubungan dengan hal gaib atau kerasukan di sebuah desa di Jepang. Seorang itako bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah mati. Wanita tersebut memiliki dua anak perempuan bernama Kayako dan adiknya Naoko. Ibunya juga mengajari ritual kepada kedua putrinya. Bagi adiknya Naoko, itu adalah hal yang mengerikan. Namun, bagi Kayako, itu adalah mimpi buruk. Setiap orang yang kerasukan, ibunya selalu mengambil iblis dari orang tersebut dan memberikan roh itu kepada Kayako untuk dimakan. Di tahun 2001, ketika dewasa, sudah menikah dan mempunyai anak, Kayako diam-diam menyukai seorang profesor perguruan tinggi dari Amerika yang bernama Peter Kirk. Ia sering mengikuti Peter, walaupun Peter sendiri juga sudah menikah. Hingga suatu hari, suami Kayako, Takeo Saiki, melihat buku harian Kayako yang berisi cerita cintanya terhadap Peter. Takeo yang mempunyai sifat keras dan mengira istrinya selingkuh, dengan emosi langsung menyiksa istrinya dan membunuh Kayako di depan anaknya Toshio. Dia juga membunuh kucing dan anaknya dengan menenggelamkan di bak air. Kemudian mayat Kayako disembunyikan di atas loteng dan Toshio ke dalam lemari. Setelah membunuh, kutukan Kayako dari masa kecil pun terjadi. Terlihat Takeo tergantung di dalam kamar oleh rambut roh Kayako dan Toshio mengayunkan mayat ayahnya. Di sekolahnya, Peter sering mendapat surat perasaan cinta dari Kayako yang mengaku pernah menjadi muridnya dulu. Namun, Peter tidak mengenalnya. Peter yang penasaran menuju ke rumah Kayako. Dia bertemu dengan roh Toshio yang berada di dalam kamar mandi dengan keadaan penuh luka. Dia pun menemaninya. Kemudian Peter menuju ke kamar dan melihat buku harian dari Kayako yang berisi kata-kata cinta dan melihat foto Peter yang terlihat ada Kayako di belakangnya. Di sini Peter tahu begitu cintanya Kayako kepada dirinya. Kemudian di sebuah lemari, dia melihat banyak foto Kayako yang sudah bekas dirobek dan tersisa wajahnya saja. Dia membuka lemari dan menemukan mayat Kayako. Dan di kamar lainnya, dia juga melihat Takeo suaminya yang telah tewas tergantung. Dia pun pulang dan berperilaku aneh karena telah terkena kutukan setelah kematian Kayako di rumahnya. Di depan istrinya, Peter pun menjatuhkan dirinya dari lantai atas hingga tewas. 3 orang detektif yang menangani kasus di rumah Saeki juga ikut tewas terkena kutukan Kayako. 3 tahun kemudian, keluarga William dari Amerika pindah ke rumah keluarga Saeki. Matt dan istrinya Jennifer serta ibunya mendiami rumah tersebut. Sedangkan adik Matt, Susan, setelah memasuki rumah tersebut, dia kembali ke apartemennya. Mereka pun terkena kutukan Kayako di rumah itu. Ibunya Emma mengalami demensia dan membuat Matt harus menyewa perawat bernama Fiona Landers di rumahnya. Saat menjaga Emma ibu Matt, Fiona merasakan ada hal yang mengerikan di rumah tersebut. Ia pun menelpon rekan kerjanya yang bernama Yoko untuk menggantikannya karena ia memutuskan untuk kembali ke Amerika. Saat akan berjalan keluar, dia melihat tumpukan sampah yang bergerak dan terlihat roh Kayako sudah mengikuti Fiona dengan kutukannya. Jennifer pun sendiri merawat Emma. Saat di rumah, dia dihantui oleh Toshio dan saat Matt pulang, Matt melihat istrinya yang tak bisa bergerak dan ia pun diganggu oleh roh Toshio hingga mereka berdua hilang dari rumah itu. Saat di kantor, adik Matt Susan menghubungi Matt untuk menanyakan keadaan ibunya. Namun tidak ada jawaban dari rumah. Saat akan pulang, Susan diganggu oleh roh Kayako. Hingga di apartemennya, ia yang ketakutan didatangi oleh arwah Kayako dan melenyapkannya dari dalam selimut. Fiona yang telah tiba ke Amerika di rumahnya, ia menunjukkan sikap kutukan dari Kayako kepada anaknya Melinda dan suaminya Sam. Dia pun membunuh suaminya, membunuh anaknya di dalam bak mandi, dan membunuh dirinya sendiri. Hari berikutnya, seorang agen properti bernama Peter Spencer mendatangi rumah keluarga Landers untuk menyelesaikan masalah rumah itu.
Saat di depan pintu, Peter bertemu roh Melinda yang mimisan hingga membuat Peter masuk dan merawat anak tersebut. Peter terpaksa menunggu ayah dan ibunya hingga malam yang tak kunjung tiba. Dia menelpon istrinya Susan yang sedang hamil, mengatakan kalau dia akan menunggu orang tua Melinda. Namun ketika tengah malam, Peter yang telah terkena kutukan di rumah Landers pulang dan membunuh istrinya yang hamil. Dia pun membunuh dirinya di dalam bak mandi. Kembali ke Tokyo, paginya Yoko, perawat yang menggantikan Fiona, datang ke rumah William untuk menjaga Emma. Di rumah yang berantakan, Yoko hanya menemukan Emma sendiri tanpa ada yang merawat di rumah itu. Ia pun membersihkan rumah, dan ketika ia menuju ke bagian atas, dia pun bertemu Kayako dan membuatnya lenyap dari rumah itu. Keesokannya, direktur pusat perawatan yang menugaskan Yoko tak dapat menghubunginya, dan ia menugaskan Karen Davis untuk menggantikan Yoko menjaga Emma. Karen pun menuju ke rumah tersebut dan merawat Emma. Saat membersihkan rumah, Karen mendengar suara kucing dari lemari yang telah ditutupi dengan perekat. Ketika dia buka, dia menemukan buku harian dan Toshio bersama kucingnya. Karen yang tidak tahu tentang keluarga Saeki menghubungi atasannya Alex untuk segera ke rumah itu. Karen juga melihat buku harian Kayako dan foto keluarganya. Dia juga bertanya kepada Toshio tentang namanya. Kemudian dia menuju ke kamar Emma dan melihat Emma sedang berbicara sendiri. Ketika menidurkannya, hantu Kayako langsung berada di hadapan mereka dan membuat Karen langsung terdiam. Alex yang menuju ke rumah itu melihat Emma sudah tak bernyawa, sedangkan Karen mengalami trauma dengan apa yang dia lihat. Pihak kepolisian dan detektif Nakagawa datang untuk menyelidiki atas panggilan Alex. Mereka melacak suara teleponnya yang menuju ke dalam ruangan ke arah loteng. Di sana Nakagawa menemukan mayat Matt dan Jennifer. Mereka juga menemukan rahang milik Yoko. Detektif lain juga mendapat kabar kalau Susan hilang misterius di apartemennya yang terkunci dari dalam. Alex yang akan pulang dari kantornya bertemu dengan mayat Yoko yang berjalan tanpa rahang dan membuat Alex juga tewas. Karen pun mencari tahu tentang Toshio yang dijumpainya dan sejarah rumah tersebut dari internet. Dia menemukan berita pembunuhan keluarga Saeki dan kasus kematian Profesor Peter Kirk di hari yang sama. Paginya, Karen yang tinggal di tempat pacarnya, Doug McCarthy, pergi untuk menuju ke rumah istri Peter dan menemukan bukti kalau di setiap foto Peter terdapat Kayako yang selalu mengintainya karena cinta yang terpendam. Karen menemui detektif Nakagawa dan menceritakan semua yang ia tahu. Dan Nakagawa menjelaskan kalau rumah itu telah terkutuk semenjak kematian Kayako. Dan setiap orang yang masuk ke rumah itu akan diikuti oleh kutukan dan kematian, termasuk Peter, 3 detektif yang menangani kasus itu dulu, dan mereka berdua juga sudah terkena kutukan. Di Pennsylvania, detektif Wilson telah menangani kasus keluarga Landers. Dia pun merasa selalu dihantui setelah memasuki rumah itu. Setelah mencari tahu kalau Fiona pernah kerja di Tokyo, Wilson pun mencari tahu kasus yang sedang terjadi di Tokyo dengan menghubungi detektif Nakagawa. Dan Nakagawa menginformasikan sudah terjadi kutukan di rumah tempat kerja Fiona yang di Tokyo. Dan kutukan tersebut menjalar ke setiap orang dan mengakibatkan banyak korban yang meninggal. Wilson pun membuat rekaman tentang apa yang dia ketahui mengenai rumah Landers, karena dia takut terjadi sesuatu ke depannya. Temannya detektif Goodman yang latar belakangnya ibunya seorang yang mempercayai hal mistis membuat dia tidak ingin masuk ke rumah Landers, karena dia percaya dengan kutukan yang mungkin terjadi. Malamnya di Tokyo, Nakagawa yang frustasi mencoba memutuskan membakar rumah itu. Saat mau menuang minyak, ia mendengar tangisan anak di kamar mandi. Saat mencoba menolong, ia langsung dibunuh oleh arwah Takeo Saeki. Setelah pulang, Karen mendapatkan pesan dari pacarnya yang mendapat kabar kalau Yoko dan Alex sudah meninggal, dan pacarnya mencari Karen ke rumah tempat Karen bekerja. Karen yang sudah tahu mengenai kutukan rumah itu bergegas mengejar pacarnya. Ketika sampai di rumah, Karen melihat Doug menjadi halusinasi. Hantu Kayako pun turun dari tangga dan membuat Doug kehilangan kesadaran dan tewas. Karen yang berusaha keluar dicegah hantu Kayako. Dia pun menemukan korek api di kantong Doug dan menumpahkan minyak yang ditinggalkan detektif Nakagawa. Saat menghidupkan api, lagi-lagi Kayako mencegahnya dan Karen langsung menjatuhkan api hingga rumah itu terbakar.
Seorang jurnalis bernama Eason yang telah mencari tahu kasus keluarga Saiki semenjak 3 tahun menemukan Karen dan membawanya ke rumah sakit. Di California, ibu Karen yang sakit meminta Aubrey, adik Karen, menuju ke Tokyo untuk membawa Karen yang diduga membakar rumah Saiki yang terdapat kekasihnya yang tewas. Aubrey menuju ke rumah sakit di Tokyo tempat Karen dirawat. Karen meminta Aubrey membawanya ke rumah Saiki untuk menuntaskan segala hal di rumah itu. Namun Aubrey masih berpikir kalau Karen mengalami gangguan. Karen yang dihantui Kayako mencoba melarikan diri, hingga akhirnya Kayako membuat dia terjatuh dari lantai atas rumah sakit dan tewas di depan mata adiknya sendiri. Dan Eason yang sudah masuk ke rumah Saiki dapat melihat kalau Karen terjatuh karena ditarik oleh Kayako. Eason menceritakan semua yang terjadi selama 3 tahun dia mencari tahu kasus di rumah Saiki. Aubrey pun meminta ikut bersama Eason untuk mencari tahu misteri yang merenggut nyawa kakaknya. Namun Eason tidak mengizinkan Aubrey untuk masuk ke rumah itu. Eason pun masuk sendiri dan menemukan buku harian Kayako yang utuh tidak terbakar. Saat di luar pagar, Aubrey melihat bayangan Kayako di dalam rumah. Takut terjadi sesuatu kepada Eason, dia pun membuka pagar. Tiba-tiba, suara Karen terdengar dan menyuruhnya untuk tidak masuk ke rumah itu. Namun roh Toshio menariknya langsung masuk ke rumah Saiki. Eason yang marah langsung mengajak Aubrey pergi dari rumah itu. Malamnya, Eason kembali mencari tahu dari buku harian Kayako. Dia juga menemukan alamat rumah masa kecil Kayako bersama ibunya, dan mereka memutuskan besok menuju ke sana untuk meminta bantuan ibunya yang seorang Itako agar dapat menghentikan roh dan mengakhiri kutukan Kayako. Saat Aubrey tidur, Eason lanjut mengerjakan tugasnya. Saat melihat sebuah foto, Kayako keluar dan membunuh Eason. Paginya, Aubrey melihat Eason yang sudah tidak bernyawa. Namun ia tetap harus menyelesaikan kutukan itu. Dia menuju ke rumah ibu Kayako. Ibunya mengatakan roh Kayako tidak dapat dihentikan walau telah membakar rumahnya. Dia juga melihat kalau Aubrey telah membawa kutukan Kayako ke tempat itu. Ibunya pun langsung tewas setelah didatangi hantu anaknya Kayako. Aubrey yang putus asa kembali ke rumah Saiki. Sebelum masuk, dia menelpon ibunya kalau Karen sudah tiada dan ibunya juga tidak akan pernah mendengar suara Aubrey lagi ke depannya. Dia pun masuk ke rumah itu dan menumpahkan kekesalannya. Dia mengikuti roh Karen dan membuatnya berjumpa roh Takeo yang menyiksanya dan membunuhnya sama persis seperti Takeo membunuh Kayako. Di beberapa bulan akhir 2005, pasangan lansia Faith dan William Matheson pindah ke rumah Landers di 44 Rayburn Drive agar semakin dekat dengan dokternya. Faith yang mengalami demensia menjadi semakin memburuk setelah pindah. Seringnya percobaan bunuh diri membuat William terpaksa memanggil konsultan bunuh diri bernama Lorna Moody. Lorna menyadari kalau Faith sudah terhubung dengan makhluk gaib dan Lorna diminta bantuan oleh William untuk menginap beberapa hari. Lorna yang pulang belanja bertemu dengan detektif Wilson di depan rumah. Wilson yang selalu dihantui masih mencari tahu agar kutukan terhadapnya dapat hilang. Lorna menyampaikan ke William mengenai Wilson yang berada di luar. William menelpon detektif Goodman untuk membawa Wilson. William mengatakan kepada Lorna kalau Wilson adalah detektif yang menangani kasus pembunuhan sebelum mereka pindah ke rumah tersebut. Goodman yang membawa Wilson ke mobil memintanya agar berhenti bersikap mengintai keluarga Matheson. Wilson yang putus asa langsung menembak kepalanya sendiri, namun masih sempat diselamatkan. Lorna yang menyadari rumah tersebut cukup angker meminta William untuk pindah, namun William mengatakan kalau masa tua mereka sudah sewajarnya mereka bertemu roh-roh dan William juga tahu mengenai kutukan yang terjadi di rumah itu. Paginya, Lorna memutuskan untuk pergi dari rumah. Saat mau keluar, dia melihat Faith yang sudah bisa berjalan di dapur. Saat mendekati, ia melihat William telah tewas dibunuh oleh Faith yang sedang memotong jarinya dengan pisau. Melihat hal itu, Lorna langsung berlari keluar dengan mobilnya hingga dia menuju ke kawasan hutan yang jarang dilewati. Di belakang Fiona, hantu Sam Landers mengejutkannya dan membuat Lorna mati dalam kecelakaan. Beberapa bulan semenjak kasus itu, tepatnya di awal 2006, detektif Goodman dipasangkan dengan detektif baru bernama Muldoon. Mereka menuju ke TKP penemuan mayat Lorna Moody yang sudah membusuk berbulan-bulan. Polisi mengabarkan
kalau mayat tersebut bernama Lorna Moody, seorang konsultan bunuh diri yang terakhir diketahui bertugas di rumah keluarga Matheson di 44 Raven Drive, yang dulunya ditempati keluarga Landers yang berkasus. Goodman yang mendengar hal itu mengingat semua hal yang terjadi dan meminta ahli forensik dan FBI menangani kasus tersebut. Goodman menjelaskan kepada Muldoon kalau dia telah menangani kasus dari rumah itu selama 2 tahun dan sama sekali tidak ingin menginjakkan kaki ke rumah terkutuk itu. Detektif Muldoon yang penasaran mencari tahu mengenai kasus-kasus yang terjadi di rumah tersebut. Paginya, ia langsung menuju ke rumah yang masih ditempati keluarga Matheson. Saat masuk ke rumah, Muldoon bertemu Faith dengan kondisi jari terpotong dan berlumuran darah. Dia juga menemukan mayat William. Kemudian dengan segera, Muldoon meminta bantuan ambulan untuk menuju ke rumah itu. Muldoon yang masih ingin menyelidiki mencari detektif Wilson yang sekarang dirawat rumah sakit jiwa setelah percobaan bunuh dirinya. Wilson mengatakan untuk mencari kaset rekamannya untuk informasi mengenai kasus rumah di 44 Raven Drive tersebut. Dia juga mengatakan, sekali kau masuk, kutukan akan mengikutimu. Dia juga tahu Muldoon sudah terkena kutukan karena roh Fiona telah mengikutinya. Wilson mencungkil matanya agar tak dapat melihat roh-roh yang mengantuinya. Muldoon yang mendengar rekaman menjadi mengerti tentang semua kasus kutukan yang terjadi di Pennsylvania dan di Tokyo juga. Dan kini, kutukan itu juga sering menghantui dirinya. Di rumah sakit, Faith menuju ke atas tangga langsung menjatuhkan dirinya hingga tewas. Dan terlihat hantu Melinda yang selalu mengikutinya berada di atas tangga. Goodman mengabarkan kepada Muldoon kalau Faith telah tewas bunuh diri. Muldoon yang semakin percaya dengan kutukan tersebut langsung menuju ke 44 Raven Drive, menuju ke rumah terkutuk itu bersama anaknya Burke. Setelah sampai, ia menyuruh Burke agar tidak membuka pintu mobil apapun yang terjadi sampai ibunya kembali. Muldoon pun membawa minyak masuk ke dalam rumah itu dan menyiram ke seluruh bagian. Saat ia menyiram, tiba-tiba Burke berada di rumah itu. Muldoon memintanya untuk kembali, namun Burke tidak mau. Muldoon mengetes Burke tentang apa yang disampaikan ibunya kalau sedang takut. Namun Burke seperti tidak tahu. Kecurigaan Muldoon semakin kuat dan membuat dia langsung membakar rumah itu bersama anak tersebut yang ternyata adalah roh Melinda yang menyamar. Muldoon menemui Burke yang asli di luar dan membawanya kembali ke rumah. Pagi hari ketika akan pergi sekolah, Muldoon memeluk Burke dan mengatakan kalau dia sangat menyayanginya. Dari belakang, Burke yang asli mengatakan, "Aku segera berangkat ke sekolah, Ibu." Dia pun pergi dengan busnya. Muldoon yang mendengar itu terkejut dan melihat orang yang dipeluknya ternyata adalah roh Melinda. Roh Fiona pun menyeret rambut Muldoon dan terdengar teriakan Muldoon dari luar rumahnya. Di Tokyo, setelah 2 tahun penyegelan rumah Saiki yang dibakar, 2 orang siswi Vanessa dan Miyuki mengajak teman mereka yang Cooper bernama Ellison untuk memasuki rumah angker tersebut. Di dalam, mereka menyuruh Ellison untuk menguji seberapa beraninya dia untuk masuk ke dalam ruangan menuju ke loteng tempat mayat Kayako disimpan. Ellison pun mencobanya untuk membuktikan kalau dia pantas menjadi sahabat mereka. Namun kedua temannya langsung menutup pintu dan membuat Ellison terjebak dengan penampakan Toshio dan Kayako. Pintu yang tak bisa terbuka membuat kedua temannya berlari dan Ellison pun berusaha membuka dan keluar dengan ketakutan. Saat malam, Miyuki bersama pacarnya Michael menyewa kamar di hotel. Saat Michael mandi, Yuki yang sedang berada di tempat tidur merasa kalau Michael masuk ke dalam selimut yang ia gunakan. Namun saat ia lihat, Michael masih sedang mandi. Yuki yang terkejut langsung ditarik Kayako dari cermin belakangnya dan membuat Yuki lenyap saat Michael mencarinya. Paginya, Vanessa dan Ellison dipanggil ke ruang guru untuk mengabarkan kalau hilangnya Miyuki. Ellison yang menangis dan kesal bertanya mengapa mereka mengajaknya ke rumah terkutuk itu. Saat ia pergi, gurunya pun langsung menyusul dan menyuruh Vanessa untuk berada di dalam ruangan dulu. Saat sendiri, Vanessa dihantui oleh Toshio, membuatnya berlari ke telepon umum dan menghubungi Miyuki. Namun, jawabannya hanya terdengar suara Kayako. Dia pun melihat Toshio dan lenyap dengan juluran rambut Kayako. Setelah kejadian kedua temannya, Ellison pun menceritakan kepada gurunya, dan gurunya mengatakan kalau dia juga sudah ke rumah itu. Ellison terkejut, mengatakan kalau Kayako akan menghantui gurunya juga. Dan ternyata,
Gurunya yang berada bersamanya sudah menjadi hantu bersama Vanessa dan Miyuki di tempat itu. Allison pun berlari pulang. Allison pun dibawa pulang ke apartemen tempat orang tuanya tinggal di Illinois, Chicago. Keluarga baru, Bill Kimball dan kedua anaknya, Lacey dan Jake, beserta istri barunya, Trish, pindah ke apartemen tempat di sebelah keluarga Allison Fleming. Keluarga mereka yang sering melihat dan mendengar teriakan Allison membuat mereka juga terkena kutukan yang dibawa Allison. Teman Lacey yang tinggal sebelahan juga menjadi korban setelah mengalami tingkah aneh. Bill dan Trish menjadi ribut hingga membuat Trish membunuh Bill. Saat mencari orang tuanya, Jake menemukan ayahnya tewas. Jake yang mencari Lacey di kamar mandi juga sudah tewas di bak mandi. Begitu juga Trish, ibu tirinya. Jake langsung menjumpai Allison yang menceritakan semua kutukan yang terjadi dan mengikutinya dan membawanya ke Chicago. Setelah bercerita, Allison pun ditarik dari dalam jaketnya oleh hantu Kayako dan membuat Jake menjerit ketakutan. Jake pun dibawa ke rumah sakit dan ditangani oleh Dr. Sullivan. Karena ingin melarikan diri, Jake dijaga dalam ruangan khusus. Namun ketika CCTV tidak diperhatikan, ia pun dibunuh oleh hantu Kayako dengan cukup sadis. Berita kematian Jake menambah kasus kutukan Kayako yang masuk ke surat kabar yang sedang dibaca adik kandung Kayako yang telah menikah. Naoko yang berada di Tokyo memutuskan untuk menghentikan kutukan kakaknya yang telah menjalar hingga ke Chicago. Naoko menuju ke apartemen tempat Jake tinggal sebelumnya di Illinois, Chicago. Dia bertemu dengan Max, manajer yang tinggal di apartemen itu bersama kedua adiknya, Lisa dan Rose. Dr. Sullivan pun datang ke apartemen tempat Jake tinggal sebelumnya dan memfoto ruangan dan mencari bukti penyebab kematiannya. Lisa pun diberitahu sebelum Jake tewas. Dia menceritakan kutukan yang menjalar dari Tokyo oleh keluarga Saeki, dan kini kutukan berada di apartemen yang ia tinggali. Setelah pulang, Dr. Sullivan pun dibunuh oleh kutukan Kayako yang mengikutinya dari apartemen. Naoko mengajak Lisa untuk bercerita kalau sebenarnya dia tahu dengan semua yang terjadi di apartemen mereka. Dia menceritakan dari masa kecilnya bersama kakaknya di Tokyo hingga kematian Kayako yang kutukannya menjalar ke apartemen mereka. Naoko meminta Lisa dan Rose membantunya menjalankan ritual untuk menghentikan kutukan Kayako. Namun Lisa menolak. Di apartemen, Max melihat seorang pelukis yang sering menjaga Rose ikut tewas setelah tinggal di apartemen mereka. Semenjak itu, Max menjadi lebih pemarah karena kutukan sudah mengikuti dirinya juga. Setelah mengantar Lisa, Andy pacarnya dihantui oleh Toshio, dikurung oleh Kayako di dalam kamar apartemen. Max yang melihat Lisa tak menjaga Rose malah mengusirnya dengan penuh emosi. Lisa meminta bantuan kepada Naoko dan menceritakan perubahan sikap Max. Naoko mengatakan ritual harus segera dilakukan untuk menghentikan korban yang akan terjadi terus-menerus dan termasuk kepada Max. Naoko meminta Lisa untuk membawa Rose juga. Lisa menyetujuinya dan mengajak Rose untuk memulai ritual. Naoko meminta Rose untuk meminum darah Kayako yang disimpan oleh Naoko. Namun Lisa tidak mengizinkannya karena Rose memiliki penyakit asma yang parah. Saat mengajak Rose keluar, Max menjegatnya. Max yang ternyata telah dirasuki oleh hantu Takeo mengejar, memukul, dan membunuh Naoko yang berusaha menghentikan kutukan. Lisa dan Rose diikuti oleh hantu Kayako. Saat menuju kamar mandi, Lisa menemukan mayat Andy pacarnya. Saat dipeluk Lisa, mayat tersebut berubah menjadi Kayako yang siap menyerangnya. Rose yang melihat darah Kayako langsung meminum darah tersebut untuk menghentikan kutukan. Dan hal itu membuat asma Rose kambuh. Dan seketika itu, Kayako pun lenyap bersama kutukannya di hadapan Lisa. Saat membawa Rose keluar, ia melihat Max yang telah membunuh Naoko dan mulai sadar dari kerasukannya. Lisa pun langsung membawa Rose ke kamar untuk memberikan oksigen. Di luar, Max kebingungan dengan apa yang dia lakukan. Tiba-tiba dia didatangi hantu Naoko yang menjadi awal kutukan baru yang langsung membunuh Max dengan membolongkan lehernya seperti kematian Naoko juga. Lisa yang melihat Max menangis dan memanggil pihak kepolisian. Saat diamankan, Lisa menenangkan Rose yang ketakutan. Lisa mengatakan dia tidak akan meninggalkan Rose. Saat memeluknya, Rose berubah menjadi Kayako yang kemungkinan berhubungan dengan darah Kayako yang mengalir ke tubuhnya. Dan cerita berakhir di sini. Nah guys, itu tadi cerita singkat keseluruhan film The Grudge versi Amerika
dari tahun 2004 hingga 2020. Dan terakhir, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.